warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari Universitas Puan Magalatun Sengkang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Berdirinya saya di sini akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah bukit jauh dari desa di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya. Anak gadis yang sangat cantik dan jelita. Namun sayang, anak gadisnya itu memiliki perilaku yang sangat buruk. Anak gadisnya itu tidak mau membantu ibunya dalam pekerjaan rumah. Dan anak gadis itu rela melihat ibunya mati-matian mencari nafkah sendirian dengan usia yang sudah tua. Kerjaannya hanya mempercantik dirinya saja di depan cermin setiap hari. Dan anak gadisnya itu sangat manja. Setiap permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, ibunya harus mengabulkan permintaan anaknya tanpa mempedulikan kondisi ibunya yang sudah tua. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak oleh ibunya ke pasar untuk berbelanja. Kata gadis itu, "Aku akan ikut bersama ibu, asalkan ibu berjalan di belakangku." "Emangnya kenapa, Nak?" kata ibunya. "Aku malu jika harus berjalan berdampingan denganmu. Apa kata orang desa nanti?" kata anak gadis itu yang sangat durhaka kepada ibunya. Letak pasar desa sangatlah jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang sangat melelahkan. Anak gadisnya itu berjalan dengan melenggang dengan pakaian yang sangat cantik, sedangkan ibunya berjalan di belakangnya dengan membawa sebuah keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa pun mulai memandanginya. Orang-orang desa terpesona dengan kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda-pemuda desa yang tak hentinya memandangi kecantikan gadis itu. Namun ketika semua orang melihat seseorang yang berjalan di belakang gadis itu dengan keadaan yang sangat norak dan pakaian yang sangat dekil, sungguh kasihan orang itu. Sehingga ada seorang pemuda yang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu dan bertanya kepadanya, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu adalah ibumu?" kata sang pemuda. "Hah? Apa? Ibuku? Masa aku yang secantik ini memiliki ibu seperti dia? Tidak mungkin." Dengan jawaban yang sangat sombong. "Ia adalah pembantuku yang selalu menemaniku. Aku secantik ini pasti memiliki ibu yang cantik juga dong." Begitulah jawaban yang terus dilontarkan anak gadis itu ketika ada seseorang yang bertanya tentang ibunya di sepanjang jalan. Ibunya hanya diperlakukan sebagai pembantunya, diperlakukan sebagai budaknya. Tapi sang ibu yang malang hanya bisa menahan diri ketika mendengar jawaban dari anaknya sendiri. Namun ketika setelah berulang kali mendengar jawaban yang sama, sang ibu pun tak bisa menahan diri. Sang ibu
sudah tersakiti dengan perkataan anaknya yang durhaka itu. Sang ibu yang malang pun langsung berlutut dan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kutuklah anak gadisku yang durhaka itu. Hamba tak kuat hamba tak kuat mendengar suara anak gadisku yang tega. Tiba-tiba awan mulai menghitam, hembusan angin yang begitu kencang, suara petir yang sangat lembut. Atas kekuasaan Tuhan, anak gadis yang durhaka itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Perubahan dimulai dari kaki hingga setengah badan. Anak gadis itu terus menangis, meminta mohon dan meminta ampun kepada ibunya. Ibu, ampuni aku. Ampuni segala kesalahan aku, Bu. Aku tahu aku durhaka kepada ibu. Tapi semuanya sudah terlambat. Hati ibunya sudah tersakiti. Ibunya tidak bisa berbuat apa-apa karena anak gadisnya sudah menjadi batu. Namun ketika anak gadis durhaka itu sudah menjadi batu, namun semua orang bisa melihat bahwa batu itu mengeluarkan air mata seperti orang menangis. Oleh karena itu, anak gadis yang durhaka itu yang dikutuk oleh ibunya disebut batu menangis. Demikian cerita legenda